Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tengah asyik beriktikaf mencari ridho dan ampunan Allah, saudara-saudara calon-calon penghuni surga semuanya, kepada Allah kita panjatkan sujud syukur, Zat yang telah memerintah supaya hambanya memperkaya amal soleh sepanjang bulan Ramadan ini. Allah perintah itu semua kepada kita, saudara-saudara, supaya segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu Allah ampuni. Lalu Allah persiapkan kita masuk dalam kelompok hamba-hamba muttaqin dari hasil puasa ini. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling sabar saumnya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta untuk memberikan sedikit waktu tausiah dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan kita, bab yang diminta kepada saya tentang kebersihan jiwa sepanjang Ramadan ini. Yuk kita ngaji pelan-pelan bapak-bapak, tidak usah lama-lama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Allah menurunkan puasa, ibu-ibu, tujuannya ada 4 itu. Kalau bahasa pesantrennya tazkiyah, usaha kuat membersihkan hidup. Tazkiyah pertama, tazkiyatur ruh, membersihkan rohani kita puasa ini. Yang disebut manusia, bapak-bapak, itu bukan badan, bukan ini, bukan jasad ini, ruhnya itu. Itu sebabnya kalau ruh manusia rusak, seluruh jasadnya rusak gitu. Cuma sayangnya manusia kalau jasadnya sakit, dia cepat cari dokter spesial supaya sembuh sakitnya. Tapi kalau manusia ruhnya sakit, jarang orang yang cari ulama untuk berobat supaya rohnya baik. Nah, i'tikaf sepanjang Ramadan ini bapak-bapak, itu termasuk usaha kita membersihkan rohani kehidupan ini. Tutur kata yang baik, ibu-ibu, hanya akan keluar dari orang-orang yang rohaninya baik, yang rohaninya tidak sakit. Itu sebabnya orang-orang yang rohaninya sakit, tutur katanya bapak lihat kasar, kotor, keji, menyakiti hati orang, lidahnya sakit, gemar fitnah, gemar ghibah. Sesudah Ramadan selesai nanti, Bapak punya tanggung jawab kepada Allah yang sangat besar. Apa itu tanggung jawabnya? Membuktikan bahwa rohani kita sesudah bulan Ramadan sudah bersih. Ini jarang di antara kita yang sadar bahwa tujuan puasa itu ke situ pada akhirnya. Itulah yang disebut kelompok-kelompok muttaqin, orang-orang yang patuh total kepada patuh sepenuhnya kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ibu-ibu cuma 2. Ikut Allah atau ikut syaitan. Enggak ada lebih dari itu. Kalau ikut Allah namanya ibadah, kalau ikut syaitan namanya maksiat. Di tengah-tengah tuh enggak ada itu. Setiap detik manusia kalau tidak ikut Allah ikut syaitan, ikut Allah ikut syaitan. Itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di akhirat nanti ditimbang kita. Selama hidup ikut mana yang paling banyak.
Kalau kita 60% aja ikut Allah, Bapak ke surga. 55% aja ikut Allah ke surga. Tapi kalau 49% kita baiknya, 51% maksiatnya, ya kita ke neraka. Itu yang ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Zarrah itu kalau ngaji di Ubul Qura di Mekah Madinah, kepala semut hitam yang kecil, itu zarrah namanya. Di sana binatang paling kecil kepala semut. Kalau ngajinya di Cakung sini zarrah biasa Pak Haji artiin biji sawi. Kalau kamu berbuat baik buruk sebesar biji sawi, padahal biji sawi itu kan gede, yang kecil itu atom. Atom bisa dipecah proton. Proton bisa dipecah. Yang tidak bisa dipecah itu cuma satu dalam hidup, niat. Begitu halus Allah menciptakan niat, tidak mungkin ada manusia bisa memecah niat. Jadi kalau ngajinya ngaji benar begini, kalau kamu punya niat baik, niat kamu berpahala. Kalau kamu punya niat jelek, niat kamu berdosa. Nah bapak-bapak, saya kira keliru kalau ada dakwah begini. Kalau kamu punya niat baik belum dikerjakan berpahala. Kalau kamu punya niat jelek belum dikerjakan tidak berdosa. Saya kira keliru itu. Niat baik, niat buruk punya imbas dalam hidup ini. Makanya saya sudah Ramadan nanti bapak-bapak, jangan pernah punya niat yang tidak baik dalam hidup ini. Saya kira kalau orang puasa sudah mencapai 23 hari, udah lain, udah terasa itu. Ini maaf bapak-bapak ya, kita kan puasa baru beberapa hari nih. Perasaan kita ini sudah mulai bersih. Saya punya seorang teman dakwah, Dr. Suki Abdul Qadir yang mendirikan rumah sakit Islam Cempaka Putih itu. Dia bilang, Pak Anwar tahu, rumah sakit itu kalau bulan Ramadan sepi. Sebab orang sehat semua. Kalau Pak Anwar pengen lihat rumah sakit terapi, nanti habisnya Idul Fitri. Itu fisiknya sakit, rohaninya juga sakit. Jadi psikiatri dan dokter-dokter spesial itu laku sekali. Nah Ramadan bapak-bapak mendidik kita hidup ke arah itu, rohaninya baik-baik. Habis Ramadan nanti ibadah kita tekun, ibadah salatnya bagus, murattalnya bagus. Zaman saya pesantren dulu bapak-bapak, kalau sekarang sudah banyak metode baca Quran bagus-bagus, kalah zaman saya tuh kalah zaman dulu. Kalau zaman saya dulu kalau ngaji begini, supaya kalau Ramadan umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu mesti 5 kali dibacanya. Iqra bismi. Jadi cepat hafal. Kalau sekarang ada metode lain. Nah, kalau bulan Ramadan begitu cara baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'an 5 kali baru terus. Jadi setiap selesai puasa kita khatam 5 kali. Itu zaman saya anak-anak. Mungkin itu sangat tradisional ya. Sangat kampungan itu. Tapi zaman dulu begitu kalau ngaji. Kalau sekarang kan ada metode Iqra dan lain sebagainya, lebih bagus. Zaman sekarang belajar agama jauh lebih maju dibanding zaman saya waktu masih belajar dulu, waktu masa kecil dulu. Nah bapak-bapak, coba periksa sekarang puasa kita sudah sekian hari, memasuki malam-malam ganjil, malam 10 malam terakhir. Coba bapak periksa, kira-kira kalau hari ini kita meninggal dunia malam ini, kira-kira puasa bapak bulan ini tuh sampai nggak kepada Allah? Coba tanya itu. Rada galak barangkali, tausiahnya rada galak barangkali itu. Tapi coba tanya, kalau malam ini saya meninggal, puasa saya sampai nggak kepada Allah ini? Coba tanya. Supaya apa? Supaya sisa-sisa Ramadan, kalau pakai bahasa ketua kita, saldo Ramadan ini dihabiskan buat beramal saleh sekuat tenaga. Nah, jadi pertama tujuan puasa kita membersihkan rohani, jiwa. Jiwa itu kalau dalam psikologi Islam itu ada 3, ada amarah,
Itu di Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsa inna nafsa lamartum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi dalam diri manusia ada nafsu namanya amarah. Amarah itu senantiasa mengajak manusia berbuat sesat. Bapak-bapak, kalau bulan Ramadan bapak lebih suka tidur daripada ngaji, itu nafsu amarahnya belum terkikis oleh Ramadan. Kalau bulan Ramadan lidah kita masih kotor, tandanya Ramadan kita tidak punya bekas. Kalau sepanjang bulan Ramadan sibuk ngurus buka puasa daripada sibuk memperbanyak amal saleh, puasa kita belum sampai. Jadi orang yang puasanya sampai itu bisa dilihat Pak Anwar, bisa. Kalau ngajinya lebih mendalam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzu. Udah enggak usah pakai dalil itulah. Apa bisa Pak orang-orang yang puasa Ramadannya bisa dilihat? Bisa. Kenapa? Semangat ibadahnya luar biasa. Barusan saya ketemu anak cantik sekali, ada umur 3 tahun, kayak lari-lari di masjid sini. Saya masuk, saya cium sebentar. Saya bilang, sayang, cinta cucu kakek udah berapa hari di sini nih? Dia lari, dia nggak jawab. Tapi senang hati saya itu. Memang ibadah Ramadan itu masih begitu, Bapak. Jadi kita ibadah, ajak keluarga, memperbaiki rohani kita. Boleh saya perdalam ngajinya sedikit ini. Dunia ini rusak, yang rusak rohani sebetulnya. Bapak sebut rusak apa? Sosial, ekonomi, budaya, culture, arts, war, rusak semuanya ini. Itu yang rusak rohani kita. Kalau rohaninya baik, semua ini baik. Nggak ada yang nggak baik. Rumah tangga rusaknya rohani pengurusnya, penghuninya rusak. Pokoknya kalau rusak rohani, rusak segalanya. Itu namanya al-ammarah. Ada nafsu kedua namanya lawwamah. Adanya dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kiamat apa tuh kiamat? Apa tuh kiamat tuh? Hari kehancuran. Bukan. Al-Qiyam tuh hari kebangkitan. Musir. Qiyam. Hari kebangkitan. Kalau bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus, tata surya tanpa batas, Bima Sakti, the expanding Juniper, semua hancur. Ruh tidak. Bapak jangan pegang-pegang dada ya. Jadi kalau ada tetangga meninggal, orang yang kita cintai meninggal, kita nangis bapak-bapak. Yang kita tangis itu sebetulnya kerangkanya, bukan manusianya. Manusianya nggak di situ lagi. Bapak punya anak meninggal, kita nangis kan? Manusia namanya, wajar. Kita punya anak meninggal, kita nangis kan? Yang kita tangis itu kerangka anak gitu. Manusianya sudah tidak di situ lagi. Tapi kenapa Rasulullah nangis waktu Ibrahim meninggal? Nabi bilang, Ibrahim, aku menangisi kau bukan karena menyesali takdir. Aku menyesal karena aku terlalu sayang kepada kamu. Jasadnya itu. Nah Bapak, yang ini jasad ini nggak ada apa-apanya. Kalau ruh kita keluar, kita sudah tidak tahu lagi. Ruh Bapak keluar, kita terlentang. Orang yang kita sayangi datang, anak kita datang, cucu kita datang, tetangga kita datang, kita nggak tahu. Kuping kita masih ada, telinga kita masih ada, tapi tidak bisa mendengar. Mata kita masih ada, kita tidak bisa melihat. Hati kita masih ada, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Sebab ini jasad bukan ruh, yang manusia itu bukan ini.
ruh, khaisnya itu, zailnya itu. Nah, bapak-bapak, Ramadan memperbaiki satu jiwa amarah, satu jiwa lawamah. Ada nafsu ketiga, yuk kita ukur nafsu nama al-mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah turji'ani ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak kalau mau ngaji tafsir ayat ini nggak usah ngaji nahu, sorob, mani, kelamaan itu. Kalau pengen tahu tafsir ayat ini, bapak-bapak masuk ke rumah sakit, cari kamar ICU, 3 menit bapak bisa tahu ayat ini. Ada 2 bentuk kematian, ada mati orang soleh, ada mati orang toleh. Mati orang baik, mati orang jahat. Orang jahat kalau mati begini, bapak lihat. Bapak andai kata selesai yang i'tikaf ini masuk cari rumah sakit di Bekasi. Orang jahat kalau mati begini, dia hadapkan mukanya ke kiri. Kata malakal maut, waktu ajal sudah tiba. Karena dia worry, dia takut, cemas, khauf. Biasanya orang yang mau mati, orang jahat itu dibalikin mukanya ke kanan gini. Harapan dia malakal maut tidak ada di sebelah kanan. Kata malakal maut, fa aina tadhhabun? Mau lari kemana kamu? Nah, orang jahat biasanya membalikan mukanya ke atas. Bapak lihat orang jahat mau mati, mesti matanya ke atas itu. Beberapa menit menjelang mati, kata Allah, hai malakal maut, putar amal jahat orang ini, diputar amal jahat. Ada adik-adik polisi nggak di sini? Kalau pakai bahasa kepolisian, rekonstruksi itu, putar dari ulang itu. Nanti diputar amal jahat kita. Maaf ya. Kalau bapak pernah makan barang haram, waktu syakarat bapak lihat nanti. Kalau bapak pernah menyakiti hati orang, waktu syakarat orang yang disakiti itu bapak lihat nanti. Na'udzubillah ya. Kalau kita pernah berbuat zina, bapak-bapak, wanita yang pernah kita zinai dihadirkan waktu syakarat itu. Kalau punya anak tidak dididik dalam agama di jalan Allah, anak tuh menuntut kita waktu kita syakarat itu. Kalau harta yang tidak dizakati, harta haram itu menuntut kita waktu syakarat. Itu sebabnya orang jahat kalau syakarat tidak tenang. Bapak lihat, mana ada orang syakarat tenang? Kalau orang jahatnya gelisah hidupnya tuh. Dicabut oleh malaikat malakal maut, meninggal. Bapak kalau ada orang meninggal, bapak takziah ke rumahnya. Itu kan sunnah Rasul. Hak muslim atas muslim. Nanti bapak buka mukanya begini nih. Kita bisa lihat orang jahat apa bukan itu. Sepintas kelihatan. Waktu meninggal dia menyesal bukan main. Nah, i'tikaf ini bapak-bapak dalam rangka membersihkan itu antara lain. Supaya dosa-dosa kita habis. Nah, tapi bapak kalau saya ngomong begini nggak usah khawatir. Ini kan ngaji mesti terbuka kita. Allah tuh maha penyayang. 233 ayat bicara tentang Ar-Rahman dan Ghafur, tentang kasih sayang dan pemaaf Allah. Sedikit sekali ayat tentang neraka dan azab, sedikit sekali. Jadi sebesar apapun dosa bapak-bapak, kalau benar-benar i'tikaf dia benar-benar puasanya benar-benar, Allah ampuni, percaya bapak. Yang betul lah i'tikafnya tuh, ibadahnya yang betul. Orang soleh kalau meninggal nggak begitu. Bapak lihat orang soleh kalau meninggal. Bapak lihat para ulama yang mukhlasin, ulama yang hatinya bersih macam kaca.
bukan kiai-kiaian ya. Ini ulama benar ini. Meninggal. Itu biasa kamu meninggal begini. Dipegang istrinya ini, mama, papa sudah sebulan di rumah sakit nggak kuat rasanya ini. Istrinya memanggil anaknya satu-satu. Kumpul di cakung semua. Sudah kumpul, dia nasihati dulu anaknya tuh. Anak-anak sayang, jangan suka tinggal sholat. Ibu jaga baik-baik, ibadah yang benar. Dalam menegakkan yang hak berjihad, di saf terdepan kamu. Satu-satu nasihati. Malah ada bapak kadang-kadang begini. Bapak meninggalkan sedikit harta, kamu bagi secara adil nanti itu. Satu-satu. Sesudah selesai itu semua, diucapkan kalimat terakhirnya biasanya orang soleh begini. La ilaha illa Allah. Ada yang la ilaha illallah, masih lancar. Ada yang illa Allah. Tangannya dia letakkan di atas jantung sendiri. Istrinya mulai nangis, anaknya mulai nangis. Kata anaknya, "Papa, ucapkan Allah." Hilang tuh. Biasanya begini. Bapak-bapak, nanti waktu syakarat, semua kita, saya, Pak Ketua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, kita tidak bisa menyebut lam. Lidah kita ini keluh. Silahkan cek ke psikiater, ahli syaraf, bapak tanya. Orang kalau sedang syakarat bisa nyebut lam apa tidak? Bapak tanya. Bapak tanya ke psikiatri, bapak tanya ke dokter syaraf, nggak bisa. Jadi kalau sedang syakarat berkata dengan tenang, dia sedang menyebut Allah, Allah. Biarkan itu. Jangan tanya Pak, sertifikat tanah di mana Pak, triple check di mana. Dia sudah nggak kenal itu lagi. Sebelum ajal tiba, kata Allah yang malakal maut, putar amal soleh orang ini, hibur dia, diputar amal bapak nanti itu. Solat yang kita kerjakan dengan tumak nina, kita lihat waktu syakarat. Puasa yang kita lakukan dengan penuh kesabaran, diisi dengan amal-amal saleh, bapak lihat waktu syakarat. Anak yang kita didik dalam agama, bapak lihat waktu syakarat. Orang-orang jam 3 pagi sedang asyik tidur, dia sedang tahajud sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli ya Allah ya ghafur rahim. Atau barangkali pendek saja, subhanallahi ala bihamdi. Kata Allah, Jibril kemari kamu. Lihat orang-orang di cakung sedang asyik tidur, hambaku yang satu sedang tahajud, meminta ampunan dariku, sedang bertobat meneteskan air mata. Hai malaikat, tanya sama dia, surga mana dia mau. Kita lihat tadi. Bulan Desember orang ke Orly, ke Hennington, ke Fort, ke Sydney, ke Canberra. Dia tidak. Ajak anak, ajak istri tawaf di Ka'bah. Dia peluk istrinya, labbaik Allahumma laka labbaik. Labbaik la syarika lakinnal hamda. Dia lihat nanti. Cucunya umurnya 5 tahun, 6 tahun ikut tawaf. Pakai pakaian ihram. Dia belum mengerti apa arti tawaf. Bercanda sekitar Ka'bah, lari-lari. Dia lihat nanti itu. Seluruh amal soleh kita diputar ulang oleh malakal maut. Di balik amal soleh lengkap. Bahagian sorga mana yang kamu terima di dalam barzah yang akan datang. Sebulan dia di rumah sakit. Tidak kena karbohidrat. Dia cuma minum kapsul. Air putih beberapa tetes, jus, cuma itu. Pucat pasi, meninggal, dibawa pulang ke rumah. Bapak pengen lihat orang soleh meninggal kayak apa. Kita takziah, kita buka mukanya gini. Sulit kita membedakan dia sudah meninggal apa sedang tidur. Sulit kita bedakan. Nah, kita kan sedang iktikaf.
Bapak-bapak boleh tanya pada diri masing-masing, kalau meninggal bapak mau model mana? Mau model pertama jadi orang jahat aja, Allah tidak rugi. Kalau pengen cara yang kedua, jadi orang soleh lah bapak. Hidup soleh ini tidak punya beban. Beban apa hidup soleh? Dengan masyarakat baik, berjuang dalam agama sungguh-sungguh, jadi jamaah masjid, bukan tempat-tempat maksiat. Kepada bangsa dan negara kita baji. Beban apa hidup itu? Hidup yang jadi beban itu bapak-bapak yang banyak dosa tidak taubat. Itu yang jadi beban hidup itu. Bukan istighfar ya, tobat. Kalau ngaji pesantren, istighfar bima'na taubul maghfirah. Istighfar itu minta ampun, itu istighfar. Kalau taubat bukan minta ampun, arruju' ilallah, dia kembali ke jalan Allah. Nah, yuk kita kembali semua ke jalan Allah. Kita tobat yang benar-benar. Bapak-bapak, Allah ampuni. Allah ampuni. Umar bin Khattab, bapak-bapak, kepala perampok Mekah Madinah, barang haram dia makan, zina tiap jam. Tengah jalan masuk Islam. Adiknya baca ayat Toha, ma'anzalna alaikal Qur'an dari tashqa, dia masuk Islam. Sekali waktu Nabi mau sholat kehabisan air, Umar cari oase, didapat air, dituangkan ke Nabi, berwudu. Selesai wudhu, Nabi basuh jenggot gini, diangkat muka Nabi. Kata Nabi Umar, di akhirat nanti ada 10 sahabatku masuk surga tanpa hisab, antara lain kau, Umar bin Khattab. Itu dosanya kayak begitu Umar tuh. Jadi Umar kalau ngomong dosa, bapak-bapak, dosa Umar tuh sempurna, bukan banyak. Sempurna dosanya Umar tuh. Allah. Ibu-ibu pernah dengar nama Salman Al-Farisi, Salman dari Iran. Itu Salman itu penyembah berhala, berhalanya api, disembah di menara. Kita kan kalau bikin masjid di Indonesia kalau nggak pakai menara nggak enak kan. Masjid belum jadi kalau nggak pakai menara. Bapak-bapak, menara itu artinya manaroh, tungku api itu. Nggak ada kaitan dengan arsitektur Islam, tidak ada. Kenapa ulama-ulama kita nggak membahas menara-menara kita? Ulama-ulama kita tidak membahasnya, tapi dijadikan tempat azan, tempat trotoar, tempat kantor DKM, perpustakaan. Dirubah fungsi menara itu. Sebetulnya menara itu artinya tungku api itu. Karena hukum fikih awalnya mubah, sekarang bikin menara jadi sunnah jadinya. Orang dipakai yang begitu. Nah bapak-bapak, itu Salman Al-Farisi penyembah api, kerjanya ngumpulin orang-orang sekampung nyembah api. Lalu tobat waktu Nabi hijrah ke Madinah, orang pertama yang nyambut Nabi Salman, itu Salman Al-Farisi. Sekali waktu Nabi memeluk Salman, Nabi itu orangnya santun, sopan sekali Nabi itu. Dia peluknya Salman, kata Nabi gini, Salman, kamu tahu sebuah berita besar dalam hidup ini apa? Kata Salman, apa ya Rasulullah? Tentang hidup di akhirat, kata Nabi. Di akhirat nanti salah seorang sahabatku akan ke surga tanpa hisab, antara lain kau Salman Al-Farisi. Itu yang dulunya nyembah api. Jadi bapak-bapak pendeta agama Nasrani Yahudi, tobatnya tidak diterima kalau waktu mati bawa dosa, bawa syirik. Kalau tengah jalan dia tobat, Allah ampuni juga dia. Di kampung kita ada orang pendeta gitu, masuk Islam, tobat, jadi ahli ibadah, Allah ampuni juga dia. Apalagi bapak-bapak ini kan, alah dosanya dosa ecek-ecek semua, dosa-dosa kecil semua. Bertobat, manfaatkan di itikaf ini buat sebenar-benar memperkaya amal saleh. Yang kedua, tazkiyah kedua, tazkiyatul mal, membersihkan harta. Itu tujuan puasa. Sebentar saya cari komparasi yang paling gampang.
Kalau bapak suka makan makanan enak, bagus. Orang Islam kalau makan mesti enak. Cuma kalori tinggi. Itu sebabnya orang yang suka makan dengan makanan yang terus enak, hukumannya 2. Kuat olahraga atau masuk rumah sakit. Terserah mau yang mana Pak. Bapak makan yang enak, gizinya tinggi sama besar. Kalau nggak masuk rumah sakit, ke dokter. So kalau enggak, darah bapak kental, kotor, hitam. Dalam teori medis namanya kolesterol. Kolesterol yang tidak terkontrol bisa stroke. Harta bapak-bapak 100% sama itu. Dalam harta umat Islam ada 8 harta kolesterol. Kalau harta kotor tidak kita keluarkan, harta kita bisa stroke dan kita pemiliknya bisa stroke. Ya ayatnya nggak usah saya baca, wah tahu lah. Innamal shadaqah lil fuqara, itu bab zakat itu. Itu sebabnya supaya harta manusia tidak kotor, Allah memberikan jalan, ada zakat, infak, sedekah jariyah, hibah, dan lain sebagainya. Termasuk diberikan kepada kaum gharimin dan lain sebagainya. Sekalipun itu jadi pertentangan, sekarang jadi perbedaan pendapat kan. Di Al-Azhar University, gharimin sekarang tidak boleh dapat harta zakat. Memang Umar dulu begitu itu. Zaman Nabi gharimin dapat harta zakat. Zaman Umar enggak mau itu. Kata Umar tidak. Kalau orang-orang gharimin dikasih harta zakat, nanti banyak orang pura-pura masuk Islam. Umar tuh kalau soal fikih apa? Dia keras betul. Kalau orang yang tidak paham agama menganggap bertolak belakang sama Nabi, padahal bukan itu maksud Umar. Seperti di zaman Nabi, orang kalau perang umat Islam kan selalu menang, dapat harta rampasan, namanya ghanimah. Di zaman Umar perang dapat harta rampasan tidak boleh dibagikan. So kata Umar, kalau harta-harta tanah rampasan dibagikan, negara tidak punya tanah. Stop itu. Kalau Umar begitu tuh. Tapi udahlah, itu ngajinya mesti pakai kitab lain untuk ngajinya itu. Ya Bapak, zakat apa artinya? Zakat membersihkan, meningkatkan. Itu sebabnya orang yang gemar zakat hidupnya berkah. Zakat meningkatkan, membersihkan. Caranya bukan memberikan zakat, wa atal mala ala hubbi wa itaiz zakah. Selama ini kita mengartikan, kita dengar dari para kiai, memberikan zakat, bukan. Kalau ngaji balaghah kita ngerti ilmu bahasa, wa itaiz zakah, mengantar zakat. Zakat itu mesti diantarkan. Itu sebabnya ada amil. Amil itu tugasnya mencari orang yang membutuhkan. Kenapa Islam tidak memberikan zakat tapi mengantarkan zakat? Allah bermaksud orang-orang Islam yang menerima zakat karena miskin, waktu menerima zakat air mukanya tidak boleh berubah. Oh, saya dapat zakat, saya miskin. Nggak boleh punya perasaan begitu. Itu hak dia. Masjid punya badan amil zakat. Jangan orang minta zakat kemari, antarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itaiz zakat, memberikan zakat, mengeluarkan zakat, mengantarkan zakat. Nah kalau harta zakat tidak kita keluarkan, kita jadi pencuri. Harta yang Allah berikan kepada kita tidak semua harta kita. Sebahagian itu buat para mustahik, buat orang-orang yang berhak menerimanya. Bukan semua punya kita. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, Bapak Nazar, dulu Ki Ma'ruf, sekarang wakil presiden dia. Nggak bisa ceramah lagi tuh. Pak Halil Nafis, kami 17 orang mungkin membina semua instansi negara. Itu rata-rata perusahaan-perusahaan negara yang berkah bapak-bapak. Itu yang pemimpin-pemimpinnya ahli zakat, ahli ibadah. Karyawannya disantuni, fakir miskin disantuni di sekitarnya. Berkah.
barokah, berkah. Malah mereka bilang, Pak Anwar, orang suka ribut krisis ekonomi. Saya nggak tahu krisis ekonomi itu kayak apa. Perusahaan saya untung terus. Kenapa? Ya orang pemimpinnya ahli ibadah. Tapi kalau orang yang nggak ahli ibadah, coba ibu suka dengar nggak? Ada ibu-ibu hidupnya kaya raya, bukan miliuner, triliuner. Rumahnya 3.000 meter. Dalam rumah kolam renangnya ada 4, air putih, biru, hijau, merah muda. Saking kayanya itu. Garasinya pakai lift. Tapi itu ibu nggak bisa tidur malam. Mimpi-mimpi buruk, gelisah, tidak tentram, merasa dikejar-kejar orang, hidupnya tidak tenang. Ibu suka dengar perempuan begitu. Kalau kita kaji kenapa? Dia banyak ada harta haram di rumahnya. Ini sekarang bapak-bapak nih. Bapak-bapak suka dengar ada orang bintangnya gemerlapan, tanda jasanya di mana-mana. Punya anak 5, 5-5-nya kena narkoba. Suka dengar bapak itu? Itu kenapa itu? Banyak harta orang di rumahnya yang tidak dia salurkan. Makanya Islam mengajar supaya hidup berkah, jangan bakhil. Tujuan Ramadan yang kedua adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta itu. Supaya apa? Supaya berkah. Kalau berkah buat siapa? Buat pemilik harta itu, bukan buat orang. Aduh, saya mesti ngomong apa ya? Bapak-bapak, saya hanya ngajar alif-alifan di mana-mana. Saya keliling kemana-mana, saya ngajar alif-alifan. Kita di depan ilmu agamanya minim semua kan, minimalis semua agama kita nih. Ngajar kemana-mana saya ngajar alif-alifan. Saya bukan pebisnis, saya bukan komisaris perusahaan, saya juga bukan direktur sebuah perusahaan. Tapi hidup saya biasa-biasa aja. Orang pengen punya tanah 100 meter setengah mati susah. Pengen punya tanah, bikin rumah di atas tanah 1000 meter susah. Bapak main ke pesantren saya di Bogor, di Cisarua, di Megabendung. Pesantren saya 5 hektar, leks, di atas bukit, hijau. Anak-anak bisa nikmat belajar di sana. Kalau ngurus dari mana duitnya Pak Anwar? Nggak tahu saya tuh, nggak ngerti saya. Cuman biasanya kalau saya sudah mendapat kesulitan, saya suka bangunkan para santri. Saya bilang, sayang, cinta, cucu-cucu papa mau sholat malam, tolong diaminkan doa papa. Kalau ada kesulitan kami bangun sama-sama pesantren, kami berdoa kepada Allah. Besok sudah lain ceritanya. Bapak main ke pesantren saya, pondok pesantren modern Lembah Arafah di Cisarua. Biasa-biasa aja itu. Harta itu tambah dicari, tambah susah kita, tambah jauh kadang-kadang. Dan saya perdalam dikit ngajinya ya. Kita belajar ilmu tasawuf. Manusia akan diperhamba oleh apa yang ia cintai. Kalau dia cinta pada istri berlebihan, dia akan diperhamba oleh istrinya tuh. Kalau dia cinta pada anak berlebihan, dia diperhamba oleh anaknya. Jika dia cinta pada harta berlebihan, dia pasti diperhamba oleh hartanya. Wajar-wajar aja hidupnya kita, biasa-biasa aja. Yang ketiga, tujuan puasa tazkiyatul fikri, membersihkan pikiran. Hidup ini bapak-bapak paling susah kalau pikiran kita sudah buruk. Kalau dalam bahasa agama suzon, bapak-bapak nyebutnya negative thinking barangkali, jelek pikiran, buruk sangka. Dan iblis turun ke dunia bapak-bapak, itu tujuan mereka pertama, ingin menanamkan supaya manusia punya sifat buruk sangka. Itu iblis maksud pertama. Saya tidak bermaksud apa-apa ya, tidak bermaksud merusak kerukunan beragama.
Orang yang berpendapat buruk sangka yang paling besar adalah buruk sangka kepada Allah, menganggap Allah itu beranak dan diperanakan. Itu buruk sangka paling besar itu. Ada saudara-saudara kita yang beragama lain yang berpendapat Tuhan tuh beranak. Ada itu. Itu buruk sangka, sejelek-jelek buruk sangka itu. Adam turun ke dunia membawa dosa, sehingga manusia kita semua domba-domba adalah mewarisi dosa keturunan. Bapak-bapak, dosa keturunan itu bukan ajaran Islam. Dosa keturunan itu ajaran agama saudara-saudara kita. Dalam Islam tidak ada. Adam turun ke dunia karena dosa itu tidak ada dalam Quran itu. Adam datang ke dunia sebagai khalifah. Khalifah itu makhluk yang seimbang antara zikir dan fikir. Kalau begitu kenapa Adam sebelum ke dunia diturunkan ke surga dulu? Adam diturunkan ke surga sebelum ke dunia, supaya Adam menciptakan dunia sebagai bayang-bayang surga di muka bumi. Itu yang Islam itu. Kalau yang berkata Adam turun ke dunia karena dosa dan kita mendapat keturunan dosa dari Adam itu, dalam Islam tidak dikenal sama sekali itu. Di mana dalilnya? Kalau ada khuldi, melanggar pohon khuldi, Bapak belajar ilmu-ilmu purbakala tentang lambang. Pohon dalam ilmu lambang itu ilmu. Jadi kalau Adam mendekati buah khuldi, Adam melanggar disiplin ketuhanan waktu itu. Itu iya kalau itu. Tapi nanti lain kali kita ngaji bab itu. Jadi yang ketiga, tujuan puasa itu membersihkan pikiran. Sebab kalau pikiran kita merasa diri paling benar, bapak-bapak, semua orang salah. Padahal kalau manusia merasa diri paling benar, dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Semua salah, yang benar cuma dia. Kalau kamu berguru ke anu, gurunya salah. Kalau kamu punya paham ini, pahamnya salah. Itu nggak boleh dalam agama itu. Ciri orang alim, bapak-bapak, tidak pernah menyalahkan pendapat orang. Itu ciri orang alim itu. Yang ada dihargai pendapat orang itu, bukan dicaci maki. Sekarang orang ini kafir, salah pikir. Bagaimana itu belajar agama kayak begitu? Rasul tidak pernah mengajarkan itu sama sekali. Nah, kalau sudah merasa diri paling benar, hidup kita masih kibir, sombong. Padahal dosa paling besar di sisi Allah, akhlak paling buruk ya sombong. Saya cerita sedikit. Bapak kalau umroh jangan suka langsung ke Mekah, nanti nggak punya ilmu. Masuk ke Jordan. Di Jordan bisa masuk Gua Kafi, Bukit Nebo, ke Dead Sea. Laut mati di bawah. Nyebrang nanti ke Aqsa. Di Aqsa bisa semalam 2 malam. Dari Aqsa nanti jangan ke Mekah, Mekah terakhir aja. Nanti kalau umroh, diingat satu, masuk ke Egypt, ke Mesir. Ada Egyptian Museum. Nanti lantai 2 kita belok kanan, bayar $5. Sekarang $10 kalau salah. Ada orang baik tapi dilaknat Allah. Penyakitnya sombong. Dalam antropologi kesehatan Ramses namanya. Dalam Bible, dalam Quran Firaun namanya. Sama aja itu. Itu Firaun, bapak-bapak. Kenapa ditenggelamkan ke Laut Merah? Bapak bongkar literatur sejarah. Firaun itu pemimpin sombong. Makanya ibu-ibu, camkan nasihat bapak. Seluruh kesombongan akan berakhir dengan penderitaan. Percaya. Itu Firaun contohnya. Sejarah memang tidak berulang, tapi peristiwa yang sama akan berulang-ulang. Nah, jangan biasa-biasa aja lah. Jangan kalau ngaji pakai gelang keroncong nanya, melulu Ustaz nanya Ustaz. Nggak usah begitu-gitu, biasa-biasa aja hidupnya. Orang tahu siapa kita. Orang tahu siapa kita.
Saya dengan beberapa teman bapak-bapak paling nggak suka kalau title tuh disebut itu. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja kita. Silakan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Iya benar. Umatku kata Nabi, pagi, sore, siang, malam kamu ibadah, kamu nggak dapat surga. Kalau di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Ini buat Pak MC, buat Ustadz, buat adik-adik bapak yang suka dakwah. Orang kalau belajar agama 1 tahun, baru setahun, dia merasa jadi Tuhan. Dia merasa punya otoritas buat mengatakan ini salah, ini benar, ini halal, ini haram. Kalau ditanya fatwanya paling cepat. Imam Syafi'i, bapak-bapak, kalau ditanya fatwa, dia bilang begini, tunggu 1 hari 1 malam, besok saya jawab. Kalau kita kan enggak, kalau tanya apa-apa, hartu itu tahu semua tuh. Yang nggak tahu pun bisa dicari. Kalau orang baru belajar agama 1 tahun, dia biasa merasa diri jadi Tuhan. Dia punya otoritas seakan-akan untuk menentukan benar dan salah. Kalau orang belajar agama sudah 5 tahun, bapak-bapak, serius, biasanya merasa diri jadi wali, merasa suci hidupnya itu. Kalau orang belajar agama sekitar 10 tahun, dia merasa diri jadi nabi, paling arif dalam hidup. Nah, kalau orang belajar agama sudah 25 tahun, baru dia merasa hidup paling bodoh. Tinggal ngukur-ngukur aja, tinggal ngukur-ngukur aja. Makanya belajar agama yang betul, tapi tidak usah merasa paling pintar, paling alim, tidak usah merasa itu. Lakukan ketawaduan karena ikhlas, lakukan belajar karena ikhlas, mencari kebenaran karena ikhlas. Agama itu kan itu. Sebentar saya pakai bahasa dakwah saja. Saya pakai bahasa khotbah nih Ustaz. Agama itu akhlak. Syahadat itu akhlak. Salat itu akhlak. Zakat itu akhlak. Saum Ramadan itu akhlak. Haji itu juga akhlak. Semua agama itu berisi akhlak. Jadi kalau kita ahli ibadah tidak punya akhlak, di hadapan Allah kita bukan orang yang beragama. Itu bahasa mimbar Jumat itu. Kalau mimbar Jumat boleh begitu kalimatnya. Jadi biasa-biasa aja, ngapain bisa petata-petata hidup ini. Yang terakhir tujuan puasa itu tazkiyatul amal, membersihkan perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kamu berbuat sebesar zarrah, Allah tunjukkan. Kalau kamu berbuat kejahatan sebesar zarrah, Allah tunjukkan. Bapak-bapak, tazkiyatul amal, membersihkan perbuatan. Perbuatan terindah itu perbuatan yang mukhlis, yang mukhlasin, bersih kayak kaca. Jadi kalau kita kalau kita sholat suka ribut pahala, sholat kita tuh kan nggak ikhlas sebenarnya. Itu sholat tuh buat kita apa buat Allah sebenarnya? Kita beramal, cari pamrih, bapak. Ya, amal kita tuh kan nggak ikhlas. Kita beramal tuh buat kita apa buat orang sebetulnya? Yang ikhlas tuh lepas, ridho. Warḍo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terima dengan segala senang hati anugerah yang Allah berikan kepada kamu, aghnan nas, hidup kamu kaya raya nanti. Nah, itulah tujuan puasa Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu. Beriktikaf sekarang, bermuhasabah, mikir tuh
dari umur setahun sampai gini hari dosanya berapa banyak? Dari umur setahun sampai gini hari pahalanya berapa banyak? Boleh saya bertanya barangkali sambil itikaf kepada bapak-bapak semuanya. Bapak ini kan usianya ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Selama 60 tahun Bapak hidup, berapa kali pernah sholat ikhlas betul karena Allah? Khusyuk betul, berapa kali itu? Jangan-jangan nggak pernah itu. Nah bapak-bapak coba. Umur kita kan sudah berapa nih? 40, 30 tuh yang di belakang-belakang. Selama 30 tahun kita sholat, khusyuk pernah berapa kali itu? Yang khusyuk betul kita sholat, pernah berapa kali? Kalau bagi para sufi menilainya gampang sekali itu. Kalau orang wudhunya tidak benar, sholatnya pasti nggak benar. Makanya masjid-masjid di mana para sufi beribadah, tumakninah betul kamar mandinya, tempat wudhunya. Supaya apa? Supaya wudhunya khusyuk, tumakninah semua. Tumakninah semua wudhunya, nanti sholatnya juga tumakninah. Nah i'tikaf ini barangkali perlu muhasabah kita semua. Sampai sejauh mana amal soleh yang pernah kita kerjakan selama ini. Jangan sampai kita merasa punya amal soleh banyak, begitu dihisab di akhirat, la salam wala kalam, tidak punya apa-apa nanti di sana. Bismillah, mulai hari ini bapak-bapak kita berbuat yang terbaik, beribadah sebaik-baiknya, jangan punya pandangan apa-apa, semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini malam ini yang bisa Bapak sampaikan. Pagi-pagi besok Bapak harus di Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia. Belum istirahat dari pagi. Jadi Bapak sampai di sini dan kita beristirahat. Al-Fatihah.